Saya gue belajar belajar aja sih kalau saya kira belajar terus tugas. Saya kalau Gali bilang dia belajar doang nggak ada tuh, nggak ada dia belajar nggak pernah. Halo guys, selamat datang di Podcast Sejahtera. Nah, aku, Rainer, dan temanku siapa nih? Aku Julita dan kita berdua dari Artemis 19. Nah, bener banget nih. Buat 30 menit ke depan, kita bakal nemenin kalian di podcast episode 1 ini. Yeay! BTW Ray, podcast kita kan namanya Podcast Sejahtera nih. Nah, di Podcast Sejahtera ini tuh kita bakal ngomongin apa sih? Bakal ngomongin apa ya? Jadi kalau di podcast kali ini tuh, kita bakal denger cerita dari guest star kita nih. Nah, kalian pada penasaran kan guest starnya siapa? Pastinya orangnya keren banget dan insightful banget nih Jul. Jadi kalau mau tahu siapa guest star yang bakal datang, nah stay tune teman-teman, jangan di skip ya podcastnya. Wah, iya bener banget nih guys. Terus juga selain ada guest star kita bakalan ada ngebacain tips and tricks dan juga ada rekomendasi buku-buku yang bisa nambah list bacaan teman-teman supaya ketika waktu senggang bisa ada nih bacaan gitu. Terus ada apa lagi nih Ray? Nah, selanjutnya tuh bakal ada info-info workshop buat ngembangin minat dan bakat kalian nih, serta menambah wawasan. Masa mahasiswa ITB tuh pinter doang? Harusnya punya bakat dan minat dong, bener gak sih, Jo? Betul. Terus juga ya namanya podcast aja gitu kan, kalau ngomong-ngomong doang kurang seru nih kayaknya. Jadi kita bakal ada di penghujung acara itu fun quiz. Ya walaupun terdengar cuma fun aja, tapi sebenarnya ini tuh berhadiah loh teman-teman. Jadi teman-teman yang mau dapat hadiahnya bisa banget dengerin podcast kita dari awal sampai akhir, jangan di skip. So stay tune ya. Nah, benar teman-teman. Dengerin dengan detail, teman-teman. Siapa tahu bisa dapat hadiahnya nanti. Tapi bentar dulu nih, Jo. Sebelum kita ngobrol dan masuk ke acara utama kita, yaitu dengerin dari gestar kita itu, aku mau lihat nih. Wah, ternyata ada input titipan salam nih, Jul. Kita bacain ya. Wah, ternyata ada salam juga. BTW, salam ini tuh dari masa HMS buat masa HMS lainnya. Yaudah, aku langsung aja nih ya bacain. Salam yang pertama itu ada dari Bos Bromo buat Kak Fahri Ayub Ghazali. Katanya itu, ayo maju ambil berkas MWAWM. HMS siap pendukung. Semangat nomor 1 bos. Kalau nggak ambil, nanti diambilin. Katanya gitu. Ini salam atau agak maksa gitu ya? Ayo bos, dikawal nih sama HMS. Terus selanjutnya ada dari siapa nih Ray? Nah, yang kedua nih katanya nggak mau nih disebutin dari siapanya. Katanya buat kamu kalau lagi Zoom kelas tuh katanya on cam dong biar bisa aku pin. Waduh, masa kelas malah ngepin doi bukan ngepin dosen? Kayak gini nih yang susah dapat pelajaran di kelas tuh, teman-teman. Selanjutnya ada dari siapa nih? Ketahuan ya, ternyata yang dipin tuh bukan dosen tapi doi. Terus selanjutnya yang ketiga ada dari, ini agak kata kasar sih, aku gitu ya. Dari Japnit 124 buat Stefani Natali. Katanya semangat Beb, fokus kuliah ya, jangan bucin mulu, katanya gitu. Wah, Fani nih ketahuan nih, bucin mulu ketahuan sama temennya. Harus fokus kuliah, tapi ngebucin gak apa-apa lah ya. Terus selanjutnya ada siapa nih? Hey. Nah, selanjutnya tuh dari Anon lagi nih. Kenapa ya banyak orang yang suka Anon ya? Padahal pesan-pesannya tuh kayak bermakna gitu buat yang dikasih pesannya ya nggak sih Jo? Dan keempat tuh ada dari Anon katanya buat Bos Geoffrey Timothy Limongan. Katanya, Ge, lu ganteng banget, apalagi kalau pas kacamata. Wede, siapa nih bos? Nih Bos Geoffrey kalau lagi denger, boleh nih langsung tanyain teman-teman ceweknya. Siapa tahu ada yang ngaku kan langsung jadian nih bos. Ternyata diem-diem Bos Geo ada yang admirer-nya itu kan. Nah selanjutnya tuh ini yang terakhir sih, karena cukup panjang juga, dari Bos Putu Amarta. Katanya buat teman-teman KP gua dan buat teman-teman sepergoblokan, katanya bagi yang merasa sensitif, berjanjilah dalam diri kita masing-masing kita akan jumpa kembali. Terus juga
sempet kita tanya ada cerita apa nih, katanya nggak ada cerita rame di ITB, gue kesepian, nggak ada doi yang menemani. Kalau dia lagi dengerin biar dia tahu seberapa seringnya gue kangen, makanya jangan diputusin walaupun gue ngaco gini, hehe, katanya gitu. Buat mantannya Kak Putu nih yang denger podcast ini bisa langsung telepon Kak Putu karena ini udah ketahuan nih Kak Putu lagi kangen, siapa tahu bisa LDK. Ya gitu aja sih Ray, salamnya. Ya, bener banget tuh. Aduh, yang ngasih salam keren banget ya, Bran. Aduh, ya udah nih. Kayaknya tadi saya itu salam terakhir sih buat malam ini. Ya nggak sih, Jul? Ya, karena ya teman-teman yang belum dapat salam jangan kecewa karena setelah ini bakalan ada acara yang lebih seru lagi karena ya nggak kalah seru lah dari titip-titip salam lagi. Ada apa nih Ray? Selanjutnya. Nah, tadi kan di awal udah kita singgung nih, kita udah spoil sedikit gitu kan ya nggak sih? Nah, kita tuh bakal kedatangan guest star. Nah, pasti kalian yang dengerin tuh penasaran kan siapa orangnya nih? Ya udah langsung kita panggil aja lah ya. Ya udah kita panggil aja nih, Kak Galih dan Kak Abel. Welcome Wih, Kak mantap Galih banget dan Kak nih. Abel. Halo, Welcome, halo. Kak. Halo Kak. Aduh, halo Kak, apa kabar Kak? Kalau Baik. Kalian apa kabar? Tuh, Ya alhamdulillah baik Kak. juga nih Kak. Jadi siapa nih Kak Abel nih, Jul? Sebelum masuk nih, sebelum Kak Galih dan Kak Abel perkenalan diri sendiri gitu, aku mau kenalin dulu nih ke teman-teman yang dengar dan nonton gitu. Sebenarnya Kak Galih dan Kak Abel ini siapa sih sampai kita undang gitu. Nah, Kak Galih dan Kak Abel ini dari bidang kesejahteraan juga yang merupakan departemen rumah tangga yang ngurusin sekre HMS ITB nih supaya sekrenya itu bisa nyaman ditempatin sama masa HMS ITB. Kalau dari Kak Galih dan Kak Abel sendiri nih, ayo, boleh kenalan. Oke, mulai dari gue ya. Tuan, Jadi kenalin, nama gue Galih dari Kue Bromo HMS 17. Oke, sebelumnya tadi mau koreksi ya, kami tuh dari bidang kesekretariatan, bukan kesejahteraan gitu. Gak apa-apa, lanjut Bel. Oke bos. kayak kenalin gue Abel Gerald Johansson, NIM 150178082, Kue Bromo. Nah, keren banget ya perkenalannya dari Kak Abel dan Kak Galih. Siapa tahu kalau ada yang nonton yang tertarik sama Kak Abel dan Kak Galih, boleh nih langsung dicari di Instagram Kak Galih sama Kak Abel ya, teman-teman. Jadi gimana nih, Jo? Nah, ngomong-ngomong tentang kesekretariatan gitu kan, tentang sekre HMS ITB, aku tuh sebagai Kui Artemis yang baru dilantik gitu jadi masa HMS, aku tuh sebenarnya kepo gitu karena melihat HMS kan dari sekrenya tuh dari luar aja gitu kan, dan aku kepo gitu dalamnya tuh kayak gimana sih. Terus seinget Kak Galih dan Kak Abel nih, kondisi sekre terakhir tuh kayak gimana sih, kayak keadaannya gitu, yang ditinggalin tuh kayak gimana sekrenya, boleh diceritain? Boleh deh, mulai dari siapa dulu nih? Dulu Negel, ntar gue tambahin. Oke, boleh. Jadi tuh kalau menurut aku ya, kalau kemarin seingat aku tuh, pada saat kami ninggalin sekre tuh, sebenarnya kami udah sempat beres-beres gitu. Ya bener ya Bel ya? Udah sempat beres-beres. Itu yang sebelum di lockdown ya. ITB di lockdown udah sempat beres-beres, bersih-bersih dikit. Sebenarnya kalau dibilang kondisi ya bisa dibilang cukup rapi lah. Terus kan kemarin juga habis ada ini tuh ya, kembali pulang ibarat itu tuh semacam fungsi kerja dari DRT lah. Itu juga kami ngelaksanain bersih-bersih. Itu memang dari arahan Ditmawa gitu. Gimana Bel kalau lu Bel? Mau nambahin lagi, waktu itu yang dari Ditmawa, jadi kan kita balik ke sekre dan itu emang udah berdebu lah, udah banyak barang-barang kotor juga, jadi kita beres-beresin, kita buang-buangin barang yang nggak perlu gitu-gitu sih. Itu sih paling gitu. Wah, karena ditinggalnya terlalu lama juga kali ya, jadi udah agak berdebu gitu. Jadi gimana ya, rasanya tuh kayak pengen datang terus ya kita kerja bakti kayak zaman-zaman SMP SMA dulu gitu, ngebersihin kelas bareng-bareng, itu pasti seru banget kan. Terus kalau dari Reiner gimana nih? Ada pertanyaan nggak? Nah, sebelumnya iya sih bener. Kalau misalnya tempat udah lama ditinggalin tuh jadi kayak gimana ya? Jadi berdebu gitu ya. Padahal
kayak biasanya kan bersih, nyaman buat ditempatin gitu kan sebenarnya kalau secret HMS tuh. Nah, tapi yang jadi aku bingung tuh biasanya kalau di secret tuh ngapain aja sih Kak kegiatannya? Misalnya ada yang ngambis lah, ada yang tidur, bahkan ada yang jajan lah misalnya gitu. Gimana nih Kak? Oh gitu. Kalau Kalau dua, biasanya sih ya anggota-anggota HMS tuh sekre macam-macam lah. Ada yang belajar itu mau itu nugas atau mau belajar bareng persiapan ujian atau bahkan ada yang tutor. Selain itu ada juga yang main-main. Kan kebetulan di sekre juga ada meja pingpong tuh. Meja pingpong ada, kartu ada. Jadi ada juga lah yang main, yang istirahat juga ada di dalam. Di dalam ada tempat buat istirahat lah. Cuman kalau gue pribadi mah biasanya gue belajar belajar aja sih kalau saya kira belajar terus tugas. Jarang lah kalau main-main gitu mah. Ya gimana Bel kalau Bel? saya kalau Gali bilang dia belajar doang nggak ada tuh, nggak ada dia belajar nggak pernah. Biasanya tuh pingpong bener, terus ada TV juga di sekre kita tuh biasa kalau misalnya belajar bisa tuh pakai TV atau kadang nonton bareng gitu. Terus tidur main kartu, belajar ya seperlunya lah. Terus kalau misalnya ada rapat-rapat gitu juga bisa di sekre, biasa kita di sekre sih. Bisa ngapain aja lah di sekre. Eh, Makanya nih bisa ngapain kalian ya lanjut. Mantap ya ternyata Kak kalau secret HMS tuh kayak gimana ya? Kayak serbaguna banget ya, segala ada meja pingpong, bisa olahraga Pasti. kan. Bisa main kartu, kita santai-santai kalau lagi nggak ada kelas, nggak ada ujian gitu kan. Bisa juga belajar bareng di situ. Keren banget sih memang secret HMS. Gimana nih Jul? Iya betul-betul. Tapi aku dengernya cerita Kak Gali itu jadi ngerasa kayak, wah Kak Gali abis banget nih. Bisa kata-kata anak sipilnya lah ya. Aku mau nanya lagi nih Kak. Kalau di sekre gitu, kan kakak juga ya angkatan udah banyak pengalaman gitu kan. Ada nggak sih cerita horor atau cerita lucu-lucuan gitu di sekre gitu Kak? Ada nggak Kak? Atau Kak Abel, Kak Gali gitu? Wah, gimana Bel? Coba Bel. Sebenarnya kalau cerita lucu nggak pasti tahu banyak. ya. Cerita horor juga banyak banyak. ya. Coba Bel. Mungkin ada yang bisa lo ceritain Bel. Cerita lucu gue nggak kepikiran sih. Kalau cerita horor ada nih satu gue tahu waktu di sekre HMS kan. Jadi lu pada tahu yang ini nggak, yang ada workshop. Aku belum pernah ke sana sih Kak. Jadi nggak tahu ya. Jelasin dulu Bel. Jadi tuh sebenarnya di sebelah sekre tuh ada namanya ruangan workshop. Cuman semenjak angkatan BP 2016 itu udah ditutup gitulah. Cuman itulah. Gimana Bel ceritanya Bel di situ Bel? Jadi ada kayak pintu masuk langsung dari sekre ke workshop di dalam sekre. Nah itu ditutup pakai kayu disuruh sama prodi FTSL. Terus ada pintu dari luarnya juga kan, dan itu juga dikunci. Nah terus waktu itu pada suatu malam anak-anak pada nyanyi gitu kan rame. Terus sambil ngetok-ngetok papan kayu yang buat nutupin si workshopnya itu. Habis itu tiba-tiba nyanyi ada nih anak 17 namanya Martin Amerigo. Martin kalau nggak salah Martin. Iya benar. Terus dia denger diketok balik, terus disuruh semuanya diem. Waktu diketok lagi sama dia, beneran diketok balik. Itu. Terus ada cerita horor lain, cuman kayaknya nggak patut diceritakan, jadi lanjut dulu kali ya. Gal, dari lu Gal. Bukannya nggak patut, mungkin ini karena waktunya singkat, bisa di lain kesempatan. Cuman kalau dari gua ada di satu nih cerita sebenarnya lucu juga sih. Waktu itu tuh kejadiannya, jadi ceritanya kami abis kalau nggak salah ada acara HMS itu ya, rapat sampai malam terus rencana abis rapat mau pada nginep, cuman pada mau balik dulu ke kosan, mandi segala macam, siap-siap besoknya kan soalnya kelas tuh. Kebetulan ada Abel juga nih kalau nggak salah nih, sama lumayan rame. Terus salah satunya ada nih namanya Ateng HMS 17 kalau kalian tahu. Nah kami kan jajan sama dia juga, terus balik kosan dulu,
Terus baru balik lagi kan ke sekre. Kebetulan tuh udah sekitar jam 12 malam lah, Pak. Nah, terus si Ateng nih ternyata dia datang duluan, sampai duluan, yang lain pada lama kan. Pas nyampe di sekre dia sekitar 10 menit, 15 menit udah apalah nugas atau ngapain dulu gitu sendiri di sekre. Tiba-tiba lampu nyala mati apa. Terus dia langsung lari ke depan yang tempat parkiran sipil motor itu. Dia sambil ngos-ngosan gitu pas banget gue datang sama Abel kalau nggak salah. Terus kocaknya jadi pas gue datang kayak lari-lari gitu sambil ngos-ngosan. Lu ngapain Ting di sini Ting? Gue takut nggak berani gue guys. Kayak gitu aja sih. Cuman masih banyak lah kalau cerita horor. Cuman nanti makanya kalian bisa ya ngerasain sendiri. Tapi kalau bisa jangan sih. Atau tanya-tanya aja. Wah, cerita Gitu sih. horor emang ITB tuh kalau cerita horornya emang paling nggak bisa disampingin gitu ya, karena mungkin gedung-gedung yang udah tua juga ya. Jadi cerita-cerita horor tuh pasti ada sih. Kalau dari Rey sendiri gimana nih? Iya sih, bener banget. Dengar ceritanya sedikit merinding gitu ya. Jadi kalau malam-malam nggak pengen lah sendiri di sekre, kayaknya takut diketok balik gua. Kayaknya gini nih, karena durasi nih Kak, kayaknya ini yang terakhir nih sih Kak. Ada nggak nih pesan buat Artemis 19 yang belum pernah nih menginjakan kaki di sekre? Gimana nih kalau kata dari Kak Gali dan Kak Abel? Ada pesan-pesan nggak gitu? Pesannya kalau dari gua buat Artemis, pesannya nanti kalau misalkan memang udah kuliah seperti biasa, minta tolong lah buat ramein sekre, bantuin. Nanti kan insya Allah kepengurusan BP 18, angkatan 18 tuh harusnya tuh Ganapati, bantuin supaya ramein sekre terus, sering-sering ke sekre, karena pasti asik lah di sekre. Terus ya kalau bisa selalu ada orang lah di sekre. Kalau dari gua pesannya paling gitu aja sih. Gimana Bel? Ntar kalau ini berarti tentang sekre ya? Maksudnya ya, paling dijaga aja sekrenya. Karena kalau HMS itu keluarga lu, artinya sekre itu rumah lu. Itu kata-kata dari DRT HMS 15. Terus paling bener kata kali, sering-sering ramein sekre, main-main aja, apapun dilakuin di sekre. Karena penting sih. Yang nongkrong-nongkrong di sekre gitu, walaupun cuma ngobrol-ngobrol nggak penting. Udah itu aja sih dari gue. Wih, keren banget ya pesan-pesan buat Artemis nih. Teman-teman Artemis yang lagi dengerin podcast ini langsung dicamkan ya pesan-pesannya, langsung dijadikan ujangan-ujangan buat kalian nih. Oke, paling segitu aja sih Kak Gali dan Kak Abel. Makasih banget nih udah nyempatin waktu buat sharing-sharing cerita tentang sekre HMS. Sama-sama, terima kasih juga Sama-sama, udah diundang. Ya, makasih banget ya Kak. Oh, oke, dadah. Dadah Kak. Dadah Kak. Dadah. Selanjutnya Ternyata, ngapain Jo, nih Rey? Ternyata sekre itu menarik banget ya. Aku yang biasanya cuman lewat doang dari Lapsil ke GKUB ngelihat sekre HMS doang tuh jadi kayak pengen banget sih nginjekin kaki di sekre HMS. Waduh, gimana ya rasanya nanti ya, Jo? Kalau kata kamu gimana nih? Wah, iya, aku tuh jadi ngerasa kangen banget sih, terutama mungkin ke ITB-nya ya. Terus juga ke HMS-nya tadi udah ngobrolin tentang kondisi terakhir sekre, terus juga kegiatan-kegiatan yang ada di sekre tuh biasanya ngapain, terus juga ada cerita horor dari Kak Gali dan Kak Abel, dan yang terakhir ada pesan buat Artemis 2019 nih terkait sekre itu sendiri. Iya, bener banget nih. Buat kuliah Artemis, sekali lagi, Rainer tekanin ya, yang lagi dengerin, tolong dicamkan pesan-pesannya. Nah, dan teman-teman yang mau ke sekre nih kan, aduh, apalagi yang terutama Artemis ya kayak, aduh pengen banget nih ke sekre, tapi nggak bisa karena pandemi kan teman-teman. Nah, jangan dipaksain ya teman-teman, nanti tunggu dulu offline, tunggu dulu pandeminya selesai, baru kita sama-sama datang ke sekre. Tapi ngomong-ngomong soal pandemi nih,
aku sering denger Jul, kalau pandemi itu kayak banyak akibatnya gitu loh, akibat buruknya buat kehidupan kita nih Jul. Terutama di bidang ekonomi, bener nggak sih Jul? Iya bener banget, karena ya lebih sedikit jam kerjanya gitu kan, jadi banyak masyarakat yang pendapatannya berkurang nih, berpengaruh ke pendapatan. Jadi kita nih sebagai mahasiswa atau ya kita sebagai yang masih minta gitu ke orang tua, kita ada baiknya gitu membantu meminimalisasi pengeluaran. Jadi kita nih harus bisa menghemat uang, gitu Rey. Nah, bener banget tuh. Apalagi kalau lagi kuliah online gini kan, kayak banyak waktu luangnya nggak sih? Terus kayak Rainer sendiri tuh kayak personally suka lagi gabut nih, tiba-tiba kayak ada iklan muncul. Jadi kayak lihat barang tuh, ih lucu banget ya barangnya, jadi pengen beli. Kalau di online shop tuh suka kayak gitu gak sih, Jul? Iya, aku sendiri tuh sebagai cewek juga sering kayak gitu. Tapi tuh lama-kelamaan kayak karena uang jajan sedikit juga kan. Jadi tuh aku ngerasa kayak ternyata yang aku beli tuh nggak butuh-butuh banget gitu. Itu tuh cuma keinginan aku aja. Dan yang aku beli tuh sebenarnya bisa di lain waktu gitu aku belinya. Jadi langsung aja nih, aku dan Ray bakalan ngasih tips and trick gimana caranya menghemat uang. Yang pertama adalah catat dan evaluasi pengeluaran. Jadi tuh gunanya adalah biar teman-teman tahu gimana sih flow cashnya bulan itu. Jadi nggak terlalu boros, terutama teman-teman yang boros gitu bisa tahu nih, wah aku yang gede-gedenya udah keluar buat ini, terus aku pendapatannya atau dikasih orang tuanya cuma segini gitu. Terus juga bisa dibantu sama ada dari Play Store, ada namanya itu catatan keuangan. Teman-teman bisa langsung cari setelah dengar podcast ini. Selanjutnya ada apa nih, Ray? Nah, tips dan trik yang kedua itu menghindari pembelian mendadak. Maksudnya tuh gini, Jul. Kita tuh perlu upaya sebaik mungkin buat gak beli barang yang gak wajib kita beli waktu itu. Jadi kayak misalnya suka ada kan kayak tadi aku bilang juga iklan yang muncul kayak nawarin misalnya earphone lah atau kayak nawarin buku lah atau apapun gitu kan. Nah itu mending kalau saran dari Rainer sendiri sih mending di skip aja daripada kita lihat, kita tergoda dan kita langsung beli. Padahal sebenarnya kita belum mikir panjang apakah kita tuh butuh itu barang gitu loh Jul. Dan yang ketiga ada apa nih Jul? Yang ketiga ini dan tips yang terakhir mungkin ya, itu ada buat rekening alternatif. Jadi berbeda gitu sama rekening yang misalkan teman-teman cash uang jajan di situ. Nah teman-teman bikin rekening yang lain buat nabung. Tujuannya adalah biar nggak kecampur atau nggak tiba-tiba kepake gitu kan, diambil dan terus nggak kerasa ternyata udah kepake. Jadi itu gunanya buat membuat rekening alternatif. Itu aja sih tips and tricksnya dari Ray dan Julika. Nah, bener banget tuh. Tips and tricksnya tolong dicatat dan dilakuin, teman-teman. Siapa tahu bisa membantu kalian menghemat uang di saat pandemi kayak gini, teman-teman. Selanjutnya itu ya masih berhubungan dengan pandemi juga ya, karena kita masih menjalankan sehari-hari dengan online gitu. Ada gimana sih caranya kita buat melepas stres ketika tugas numpuk, kuliahnya padat gitu kan, atau lagi waktu senggang. Kita bakal ngapain nih, Ray? Nah, kalau sekarang tuh kita bakal ngasih ke kalian rekomendasi buku buat dibaca, teman-teman. Di waktu senggang kalian nih. Jangan pas waktu kuliah ya, teman-teman, baca bukunya. Nah, apa nih, Jul? Yang pertama, rekomendasi buku yang paling menarik buat dibaca para pendengar. Jadi, rekomendasi pertama yang aku kasih nih, ada bukunya Pidi Baik. Judulnya tuh Helen dan Sukanta. Wah, Pidi Baik ini udah terkenal banget lah ya. Nah, jadi Helen dan Sukanta ini menceritakan tentang kisah asmara antara noni Belanda dengan pribumi yang bernama Ukan. Nah, jadi tuh karena di Belanda itu tingkatannya lebih tinggi daripada orang pribumi pada saat penjajahan Belanda. Nah, kalian pada penasaran gak sih gimana nih noni Belanda dan orang pribumi itu akhirnya bisa bersatu nih kisah asmaranya? Buat teman-teman yang kepo gimana akhirnya, apakah sad ending atau happy ending, bisa langsung baca bukunya Pidi Baik yang judulnya Helen dan Sukanta. Kalau dari Ray gimana nih? Apa rekomendasinya? Nah, yang kedua tuh rekomendasi buku yang judulnya Ganjil Genap karya Almira Bastari nih.
buku ini tuh ngeceritain tentang seorang wanita namanya Gala katanya. Katanya udah pacaran 13 tahun loh, Jo. Aduh, pacaran 13 tahun ngomongin apa aja ya? Aku aja bingung. Tapi katanya ternyata udah pacaran 13 tahun tuh mereka putus ternyata. Jadi Gala tuh kan mikirnya udah mau masuk umur 30 nih katanya. Makanya dia harus udah punya pasangan gitu kan. Dan padahal dia lupa caranya PDKT gara-gara kan udah pacaran 13 tahun ya nggak sih? Padahal kan PDKT kan biasanya kita lakuin di masa-masa kayak remaja-remaja gitu kan, ya nggak sih? Makanya dia tuh dibantuin sama 3 sahabatnya namanya Nendi, Sydney, dan Letira buat temuin pasangan yang baru, Jo. Wah, menarik. Udah, itu aja tuh. Kayaknya itu doang sih bukunya, bener nggak sih, Jo? Wah, ya walaupun cuma 2 tapi seenggaknya bisa lah ya nambahin list bacaan kalian nih. Buat teman-teman yang tertarik, minat dan baca gitu, atau buat melepas stres bisa banget baca buku-buku yang tadi udah direkomendasiin. Nah, selanjutnya ada nggak lepas dari pandemi juga, kita bakal ngasih tahu tentang info workshop yang bisa diikutin buat teman-teman sekalian supaya bisa ya ngelatih minat dan bakat atau ngelatih soft skill gitu. Ada apa yang pertama, Ray? Nah, yang pertama tuh ada workshop buat kalian yang suka ngerajut atau pengen belajar ngerajut nih teman-teman. Temanya tuh Learn How to Make Seed Pad Wool. Ini tuh kita ambil dari website maubelajarapa.com. Nah, workshop ini tuh bakal diadain di hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2021 dengan menggunakan platform Zoom nih teman-teman. Buat kalian yang tertarik, langsung aja nih datang ke websitenya maubelajarapa.com. Ada apa lagi nih, Jo? Selanjutnya ada juga info workshop soft skill yang ada di grup besar HMS. Workshop soft skill yang kedua ini bakal membantu kalian buat mengetahui gimana caranya bikin CV atau gimana caranya bisa lolos dari tes screening CV. Apalagi CV ini kan bakal berguna banget lah ya buat kita ngelamar kerja sebagai fresh graduate terutama gitu. Nah, buat yang tertarik atau pengen tahu info lebih lanjut gitu, teman-teman yang bukan merupakan HMS yang dengar podcast ini bisa langsung ya DM gitu di IG-nya HMS, atau yang Mas HMS bisa cek di grup besar dengan workshop soft skill. Bisa dicari, di scroll aja. Mantap banget, Jo. Nah, itu tadi beberapa workshop yang bisa kalian ikuti nih buat mahasiswa-mahasiswa yang mau mengembangkan bakat dan minatnya nih, Jo. Bener kan? Tapi bentar, Jo. Kayaknya bentar lagi podcastnya berakhir nih, Jo. Hah? Seriusan? Wah, nggak kerasa banget. Ternyata kita udah mau 30 menit nemenin teman-teman semua, Bos Bis, terus juga teman-teman Artemis, dan pendengar-pendengar lainnya. Tapi karena aku udah singgung di awal juga, kita bakal adain fun quiz berhadiah nih buat teman-teman yang mau menang. Dengerin baik-baik ya pertanyaannya. Tapi Ray, sebelumnya aku mau nanya dulu. Dari tadi ya, kira-kira ada nggak sih yang dengerin kita bener-bener detail banget dari awal sampai akhir? Ada nggak ya? Wah, gimana ya, Jul ya? Masa suara kita keren gini, nggak ada yang dengerin detail sih, Jul? Tapi emang kenapa gitu, Jul? Aduh, kok kamu gitu sih? Aku jadi malu gitu kan. Nah, sebenarnya itu, tadi aku sempat bilang juga, bahwa keseluruhan podcast ini adalah jawaban dari fun quiz-nya. Jadi pertanyaan fun quiz-nya adalah, dengerin baik-baik ya, ada berapa jumlah kata Artemis yang udah kita ucapin dari awal podcast sampai sebelum aku bacain pertanyaannya, gitu. Wih, mantap banget ya teman-teman yang mau jawab. Bisa sabi banget nih, langsung PC ke Delvin, Diva, Raya, atau Tiara nih. Dan nanti ID lainnya bakal kita masukin nih di atas atau di bawah. Aku nggak tahu sih, nggak kelihatan. Tapi pokoknya bakal ada nih ID lainnya teman-teman. Ayo ya, cepat dijawab. Siapa tahu bisa dapat hadiahnya kan, lumayan banget. Ya, semangat pokoknya buat teman-teman yang mau ikut kuisnya. Kalau misalkan nggak terlalu dengerin atau nggak ngitungin nih ada berapa jumlah kata Artemis, bisa nge-replay podcast ini dari awal sampai akhir, terus hitungin deh tuh pakai kayak pagar-pagar gitu supaya bisa jawab fun quiznya dan menangin hadiahnya.
Dan pemenangnya bakal diumumin di podcast episode kedua. Mantap banget nih. Buat teman-teman yang mau nebak doang jawabannya juga boleh nih. Sabi cobain aja, siapa tahu dapat hadiahnya nih teman-teman. Nah, aku jadi keinget nih tips keempat buat menghemat waktu pandemi. Ikut lomba, siapa tahu dapat duit. Yoi, nggak setuju? Betul. Aku setuju. Ya lumayan lah ya bisa buat jajan-jajan gitu. Enak banget sih. Tapi kalau misalnya fun quiz-nya udah kita sebutin, berarti kita udah masuk akhir acara dong, Jul. Iya, karena udah 30 menit juga episode 1 ini. Kita udah nemenin aku, Jul dan Ray juga udah nemenin kalian. Tapi jangan sedih dulu, karena kita bakal balik lagi di episode kedua yang bakal ditayangin itu 4 Februari, yaitu hari Kamis. Jadi buat teman-teman yang masih pengen ketemu aku dan Ray gitu, bisa banget langsung ditunggu aja ya hari Kamis. Nah, bener banget teman-teman. Ditungguin ya episode 2-nya nanti. Yang kangen sama aku sama Jul ya teman-teman. Oke guys, paling segitu aja podcast episode pertama ini. Nah, makasih semua buat yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Aku dan Ray pamit undur diri dulu di podcast pertama ini. Dadah! Dadah, thank you guys. Thank you.